Jika ada yang bertanya, Bli, gimana kalau garam ikan ini saya ganti dengan garam dapur? Nah, itu ada. Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Channel ini membahas aktivitas sehari-hari, hobi, dan hiburan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, kembali lagi bersama saya Sugi di DSC Channel. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang garam ikan. Seberapa pentingkah garam ikan untuk cerna atau tidak penting sama sekali? Nah, nanti saya akan sharing pengalaman pribadi saya tentang garam ikan ini sendiri. Tapi sebelum itu, saya akan kedatangan paket. Nah, paket apakah itu? Ntar kita akan unboxing bareng-bareng. Tapi sebelum itu, saya akan mempersiapkan akuarium atau tank terlebih dahulu untuk paket yang akan datang nanti. Oke, jadi ini dia akuarium yang saya sediakan untuk paket yang akan datang nanti. Nah, saya tempatkan satu buah genteng. Nah, ini saya isikan filter beserta boxnya. Penasaran paket apa yang akan datang nanti? Nah, sekarang kita lanjut unboxing paket tersebut. Jadi ini paketnya sudah datang. Nah, dibungkus kardus seperti ini. Coba kita buka dalamnya, ini apa? Tunggu, kita ambilin gunting dulu. Bisa langsung dibuka kayak gini. Nah, apa isinya nih? Jadi ini dia, lobster air tawar. Coba kita angkat dulu ya. Saya juga baru pertama kali megang nih. Nah, ini dia. Nah, jatuh. Nah, ini dia. Jadi ini adalah bibit lobster air tawar. Jadi ini kata penjualnya ukuran 1 inch. Ini saya beli dengan harga Rp5.000 satu ekor yang kecil seperti ini. Nah, ini dia. Sekarang ini ada 25 ekor. Jadi sekarang saya akan masukkan satu persatu semuanya ke dalam akuarium. Ini kecil sekali. Kalau ini lobster air tawar konsumsi, besarnya hingga sampai setangan saya bisa nih. Nanti ini besar tak goreng-goreng nih. Nah, jadi ini dia. Nah, jadi packing penjualnya seperti ini. Ditambahin daun pisang kering yang dibasahin dengan air, lalu dimasukkan begitu aja. Nah, jadi itu dia. Nah, oke, jadi ini daun pisang kering sudah saya buang. Sekarang saya masukkan lobster ini satu persatu ke dalam akuarium. Nah, itu udah masuk 1 ekor. Jadi ini semua akan saya masukkan sekarang. Ntar saya akan langsung lanjut record. Nah, ini dia, mereka semua sudah masuk dalam satu akuarium. Nah, ini mereka langsung sembunyi di bawah di bawah genteng. Nah, jadi ketinggian airnya segini aja. Simple. Ada filternya juga untuk pemecah oksigen. Nah, ini ada gentengnya. Mereka pasti akan sembunyi di bawah genteng. Airnya ketinggian airnya cuma segini. Jadi mereka ini akan saya berikan makan sayuran rebus. Itu info dari pengirim atau breeder sebelumnya. Jadi saya hanya menjalankan apa saran dari dia. Nah, itu ada yang jalan-jalan di atas genteng, ada yang ke pojok. Nah, ini dia 25 ekor lobster air tawar. Oke, jadi ini dia garam ikan yang selalu saya sediakan di rumah.
Ini yang pertama dan ini yang kedua. Ini sih sama aja ya. Ini garam ikan warnanya agak kebiruan, mungkin mengandung metalin blue apa gimana, saya kurang tahu juga. Ini produk dari Neptune Blue Salt. Ini kayaknya 15 ribuan ya harganya per segini. Ini beratnya 500 gram. Kalau yang ini garam ikan yang biasa kalian temui di toko ikan, ini harganya 5.000 sampai 10.000 tergantung berat dari kemasan garam ikan itu sendiri. Nah, garam ikan terkenal untuk mencegah penyakit pada ikan, contohnya parasit, kutu, apa lagi itu ya, jamur dan segala macam. Seberapa pentingkah garam ikan untuk ikan cana? Nah, itu yang jadi pertanyaan kita sekarang. Banyak orang yang tidak menggunakan garam ikan ini kepada ikan cana mereka sendiri. Karena apa? Karena ikan cana itu kan terkenal sangat kuat. Jadi memang sih tidak perlu garam ikan, tapi kalau menurut saya pribadi lebih baik mencegah daripada mengobati, biar nggak nanti ujung-ujungnya cana kalian terkena terkena cloud eye, terkena jamur kapas karena kualitas air yang jelek, karena karena ada parasit, karena ada bakteri, kutu dan segala macam. Nah, saya selalu menggunakan ini. Saya selalu menggunakan garam ikan setelah saya mengganti air akuarium. Contoh, ini kan tank ukuran 80 kali 45 kali 40. Ketika saya ganti airnya si Balmon ini, nah ini namanya si Balmon. Ketika saya ganti airnya setengah, saya tambahkan air baru. Saya selalu menambahkan garam ikan sebanyak 1 sendok sampai 2 sendok ke dalam tanknya si Balmon. Semua, bukan dia aja. Kalau ini biasanya 2 sendok makan garam. Kalau ini biasanya 1,5. Nah, 1,5 sendok. Karena saya sih nggak pernah nyoba ya. Kalau ngasih garam ikan itu kebanyakan, reaksi ikannya akan gimana. Tapi saya hanya secukupnya saja. Melihat ukuran tank juga. Kalau ukuran tank besar 1 sendok sampai 2 sendok makan. Nah, ini juga 1 sendok sampai 2 sendok makan untuk tank ukuran 1 meter kali 40 kali 40 juga. Ini kan volume airnya kan banyak. Kalau kalian tanya rumus-rumus untuk menghitung volume air misalnya volumenya 15.000 liter, seberapa diisiin garam ikan. Nah, saya kurang jago hitung-hitungan kayak gitu. Saya pakai perasaan aja. Kalau saya sudah rasa cukup dan tidak berlebihan untuk ikan, saya pasti akan tambahkan. Nah, untuk tank kecil-kecil seperti ini tank 30 kali 30 kali 30, saya biasanya menambahkan sejumput kecil aja, sedikit aja. Nah, ini juga paling setengah sendok. Kalau ini paling sejumput sedikit. Ini sama juga. Nah, untuk pengalaman pribadi tentang garam ikan, saya selama 2 tahun lebih sudah main cana, jarang sekali menemukan penyakit aneh-aneh di sini. Baik itu jamur kapas, baik itu mata berkabut, baik itu sisik nanas dan segala macam. Saya tidak pernah menemukan penyakit itu di sini. Nah, pernah sekali seperti penyakit sisik nanas, tapi itu kemungkinan karena ulat Hongkong, bukan karena penyakit ya. Nah, nanti di konten selanjutnya akan saya jelaskan penyakit itu. Nah, mungkin karena setiap saya mengganti air baru, saya selalu menambahkan garam ikan di setiap atau di semua tank yang saya punya di rumah. Nah, fungsi garam ikan itu sendiri kan membunuh bakteri yang ada di dalam air. Saya itu jujur dari lama sudah menggunakan air PDAM tanpa saya endapkan sedikit pun. Itu banyak yang bilang air itu pasti akan bermasalah.
Tapi selama 2 tahun lebih saya main Cana tidak pernah bermasalah, dan saya selalu stok garam ikan dan selalu menambahkannya setiap saya mengganti air. Percaya atau tidak, kembali ke pribadi kiper masing-masing. Jika ini menurut saya penting sekali, baik bukan hanya untuk Cana tapi untuk semua ikan hias. Cana kan juga termasuk ikan hias walaupun dia predator. Ini sangat-sangat penting, walaupun mau kalian pakai yang biru, mau kalian pakai yang garam yang biasa, ini sama-sama penting menurut saya. Udah, itu menurut pengalaman pribadi saya ini sangat-sangat oke. Kalian wajib menambahkan sedikit garam ikan atau secukupnya ke dalam tank pada saat kalian mengganti air, walaupun air itu sudah kalian endapkan, walaupun air itu air sumur, air isi ulang. Kita juga tidak tahu apakah ada kandungan bakteri atau penyakit yang ada di dalam air itu. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nanti ujung-ujungnya kalau udah kena penyakit parah, baru kalian bingung nanya cara ngobatinnya kayak gini kayak gitu, kan ribet. Lebih baik beli ini 5.000 sampai 10.000. Udah beres, nyari aman aja. Oh ya, jika ada yang bertanya, beli gimana kalau garam ikan ini saya ganti dengan garam dapur? Nah, itu ada pertanyaan juga. Kalau saya sendiri, saya belum pernah mencoba garam dapur. Kalau yang saya tahu ya, ini merupakan garam kasar atau yang saya sering sebut garam krosok. Ini biasanya garam yang diproduksi di pinggir pantai secara manual oleh petani garam, lalu tidak diolah, cuma langsung dikeruk, dimasukin ke dalam kampil. Nah, ini dia garamnya. Untuk garam yang disebar atau dipasarkan di pasaran, itu kalau nggak salah ya sudah dicampur dengan iodium. Ingat, garam dapur itu sudah bercampur dengan iodium yang baik untuk kesehatan manusia, untuk mencegah penyakit apa ya kalau nggak salah ya, takut salah nyebut saya, itu pelajaran SD. Garam yang di dapur itu sudah bercampur iodium, tapi saya belum pernah mencoba garam dapur ke tank yang ada ikannya. Nah, saya sih nyari aman aja. Kalau ini udah disediakan di toko akuarium, ya ini saya beli, kan udah jelas pasti aman. Harganya juga murah meriah, nggak menguras kantong. Nah, jadi itu tadi sharing saya. Nah, lagi sekali, jangan menanyakan saya tentang takaran, karena saya juga mengira-ngira. Udah, lagi sekali ya, ini tank ukuran 80 x 40, saya berikan 1,5 sendok garam. Ini ukuran tank 120 x 60 x 60, saya berikan 2 sendok garam ikan. Kalau tank yang kecil-kecil tadi paling sejumput ini aja saya ambil, sejumput sedikit saya tabur. Nah, itu tadi sharing pengalaman saya tentang garam ikan. Ini penting sekali menurut saya. Walaupun ikan cana itu ikan kuat, jangan diremehkan. Karena ikan cana juga makhluk hidup, setiap saat juga pasti akan pernah sakit. Biar kalian nggak bingung tentang penyakit, nyari tahu obatnya ini itu, mending cegah penyakit itu sebelum terlambat. Nah, cukup sekian sharing saya mengenai garam ikan untuk ikan cana. Semoga penjelasan tadi membantu kalian. Semoga ikan cana kalian sehat-sehat. Sampai jumpa di next video.